Saya ngerti apa yang Yesus alami, rasa takut yang luar biasa. Karena dia tahu dia harus pikul salib, dia harus disiksa. Di Taman Getsemani, Yesus bilang gini dalam Matius 26, ayat yang 42, dia bilang gini. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Yesus sudah pasrah. Kalau memang gak bisa selain aku harus lewatin, ya udah. Dengar baik, kalau memang cawan ini gak bisa lalu selain aku meminumnya, terjadilah sesuai kehendak-Mu. Dengar, waktu Yesus berjalan menuju Golgota, saya percaya bahwa dalam hati itu dia udah pasrah. Gak punya pilihan. Penderitaan yang dia harus pikul buat kita. Tapi saya mau bilang, kalau Yesus gak taat sama Bapa, kalau dia tidak merendahkan dirinya untuk pikul salib yang bukan buat dia sebenarnya, dia tidak berdosa, dijadikan berdosa karena pelanggaran kita. Kalau Yesus tidak merendahkan dirinya pikul salib dan menderita ganti kita, tidak ada kemuliaan yang Bapa berikan kepadanya. Dalam hidup ini harus ada kematian untuk bisa mengalami kebangkitan. Yesus harus mati supaya dia dibangkitkan. Dan kuasa Allah dinyatakan. Dan kemenangan salibnya yang hari ini menjadi sebuah pengharapan bagi kita. Bahwa barang siapa percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Bahwa maut tidak berkuasa atas hidup kita. Kita mungkin mati tapi sementara. Tapi kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Katakan amin. Dengar baik. Kita harus mati dalam dosa. Kematian Yesus di kayu salib mengajarkan kita bahwa kita harus mati terhadap dosa. Mati terhadap keinginan daging kita sendiri. Drama yang tadi diputar menggambarkan semua problema dalam kehidupan kita. Pernikahan yang tidak bahagia. Istri yang banyak nuntut. Suami yang tidak pernah mau ngerti. Beban hidup, kerjaan, dan uang yang selalu mengalahkan. Membuat orang tidak jujur. Tapi kalau kita mau mengalami kebangkitan Tuhan dalam hidup kita, kita harus mati buat dosa-dosa kita. Kita harus mau mati buat daging kita. Daging kita lemah. Kita harus belajar mati buat segala keinginan daging. Anda yang mungkin tolak dalam nama Yesus, mungkin Anda punya selingkuhan hari ini. Tapi kalau Anda mau mati buat dagingmu, dengar, tinggalkan selingkuhanmu. Kembalilah kepada keluargamu. Kalau hari ini Anda mungkin bisnis tidak jujur, mari matilah buat keinginan keserakahanmu. Lebih baik hidup pas-pasan asalkan kita diterima di kerajaan kekal bersama Bapa di sorga. Tuhan mau kita mematikan kehendak daging kita, hawa nafsu kita. Kita menang atas dosa supaya kita juga dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Yang mau katakan amin. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids dan ibadah remaja. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia.